Selamat pagi anak-anak. Anak-anakku kelas 10, kita ketemu kembali pada pagi hari ini dalam pembelajaran PPKN. Mudah-mudahan kalian pagi ini dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dari awal sampai dengan selesai. Dan ingat, selalu jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, jangan lupa. Sehingga kita bisa tetap stabil, tetap menjaga kesehatan, dan selanjutnya terus kita bisa mengikuti materi pelajaran dengan baik. Baik anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi pembagian kekuasaan secara vertikal. Di mana minggu yang lalu kita mempelajari pembelajaran materi pembagian kekuasaan secara horizontal. Masih ingatkah kamu horizontal? Horizontal pasti lawannya vertikal. Horizontal itu yang mendatar. Nah, sedangkan yang vertikal ini dari atas ke bawah, atau sistem struktural atau sistem komando namanya. Nah, komando berarti ada yang tertinggi, ada yang rendah. Artinya ada pemerintahan tingkat paling tinggi dan ada pemerintahan yang paling rendah. Nah, di negara kita, pembagian kekuasaan secara vertikal ini diatur di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, menurut pasal 18 ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam daerah-daerah provinsi. Nah, daerah provinsi ini dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Nah, yang tiap-tiap provinsi kabupaten kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur menurut undang-undang. Nah, jadi secara sederhananya bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal itu pemerintah tertingginya adalah pemerintah pusat, lalu pemerintah provinsi, kemudian kabupaten dan kota. Nah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota ini memiliki pemerintah daerah masing-masing. Inilah yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagian berikut ini agar mudah kita menjelaskannya. Dan kamu perhatikan karena nanti di dalam terakhir slide-nya mesti akan ada beberapa pertanyaan yang akan kamu jawab sebagai tugasnya. Nah, kita lihat yang paling tinggi atau yang paling atas sesuai dengan vertikal, namanya vertikal itu yang paling atas adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini adalah pemerintah yang memimpin pemerintahan di seluruh wilayah negara. Kemudian di bawahnya ada provinsi. Nah, provinsi ini pemerintahan yang di bawah pemerintah pusat yang membawahi beberapa kabupaten dan kota. Nah, di bawahnya provinsi ini ada kabupaten kota. Kabupaten kota ini akan membawahi beberapa kecamatan atau distrik. Nah, kecamatan ini sebagian besar menggunakan istilah kecamatan, sedangkan satu daerah yaitu di Papua menggunakan istilah distrik. Sama saja kecamatan sama distrik. Nah, kecamatan distrik ini di bawahnya terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Nah, sampai di sini pemerintahan secara vertikal itu dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintahan paling rendah itu desa dan kelurahan. Di bawahnya itu tidak ada lagi, tidak termasuk lingkungan dusun, tidak termasuk dalam pemerintahan secara vertikal. Nah, sekarang dari pemerintah pusat ini
di mana kepala pemerintahannya adalah presiden selaku kepala pemerintahan dan selaku kepala negara, tapi kita tidak singgung sebagai kepala negara, kita singgung pemerintah pusat atau presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, presiden ini dibantu oleh menteri-menteri negara. Nah, di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 itu sudah ditentukan mengenai fungsi-fungsi kementerian negara. Nah, yang pertama di situ presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian selanjutnya yang kedua, menteri-menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian selanjutnya yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Selanjutnya, yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan undang-undang. Nah, inilah fungsi kementerian negara menurut pasal 17 Undang-Undang Dasar 45. Jadi presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan pembentukan, pengubahan, dan seterusnya itu diatur dalam undang-undang. Mari kita lihat macam-macam kementerian negara. Nah, Kementerian Negara di Republik Indonesia ini dilihat menurut nomenklaturnya. Nomenklatur itu artinya sebutannya, ya, sebutannya terdiri dari atau terdiri atas Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Luar Negeri, berikutnya Kementerian Pertahanan. Nah, ketiga kementerian ini memegang posisi kunci dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Kenapa dikatakan pemegang posisi kunci? Karena ketika presiden, wakil presiden mangkat, maka yang memegang pemerintahan atau melaksanakan roda pemerintahan itu adalah ketiga kementerian ini. Jadi tidak ada kebuntuan hukum di dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu kita mengenal juga di dalam Undang-Undang Dasar itu ada beberapa kementerian di samping yang tiga pokok yang pegang posisi kunci. Ada Kementerian Agama, ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tapi sekarang sudah tidak lagi pendidikan tinggi, cukup Kementerian Riset dan Teknologi dan Informasi, sedangkan pendidikan tinggi masuk kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan sebagainya. Banyak ya. Jadi kamu cukup mengetahui 10 saja kementeriannya, ditambah 3 posisi menteri yang tadi, sudah cukup. Ditambah dengan nanti Menko namanya. Ada yang namanya Menko, panjangannya Menteri Koordinator. Nah, di dalam kementerian negara kita itu dicantumkan Kementerian
koordinator. Yang pertama, ada sebelum koordinator itu ada beberapa urusan yang harus ditangani di dalam Kementerian Negara kita. Sebelum Menko itu ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi satu. Dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Kepala Bappenas. Kemudian yang kedua, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian berikutnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kemudian berikutnya, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM, sering disebut UKM. Kemudian Kementerian Pariwisata, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan yang terakhirnya Kementerian Sekretaris Negara. Nah, ini kementerian-kementerian ini menangani urusan dalam rangka penjaminan koordinasi dan sinkronisasi program kita. Artinya apa? Kementerian ini tidak ada instansi vertikalnya di bawah atau instansi yang mendukung kebijakan yang ada dari pemerintah pusat. Misalnya kayak Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Di daerah itu ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sedangkan yang di sini, misalnya Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Birokrasi, itu tidak ada Dinas Pendayaan Aparatur Negara. Yang ada, nanti ada badan di bawahnya itu, yaitu BKN, yaitu BKD, Badan Kepegawaian Daerah yang ada di situ. Tapi yang jelas di bawahnya itu tidak ada. Jadi ini hanya menangani urusan atau bidang tertentu untuk menjalankan koordinasi, penajaman, sinkronisasi dan program pemerintah. Saya kira itu ya. Nah, barulah di sini kita lanjut dengan Kementerian Koordinator. Apa artinya Kementerian Koordinator? Artinya satu Menko atau satu Menteri Koordinator ini membawahi beberapa kementerian. Nah, di dalam pemerintahan, di dalam kuasaan pemerintahan secara vertikal ini, ada beberapa kementerian koordinator. Yang pertama itu Kementerian Politik, Hukum, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian yang kedua, Kementerian Koordinator Perekonomian. Kemudian yang ketiga, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian yang keempat, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Nah, Kemenko Polhukam ini membawahi Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, yang di bawah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, termasuk BIN, ya, BIN, Badan Intelijen Negara. Kemudian Kementerian Perekonomian ini membawahi beberapa menteri, Menteri Perekonomian, Menteri Koperasi, Menteri Daerah Tertinggal, Menteri Ketenagakerjaan, dan sebagainya. Kemudian Kementerian Koordinator PMK ini membawahi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Sosial, dan sebagainya. Kemudian Kementerian Kemaritiman ini ada Menteri Kelautan dan Perikanan, ada Menteri Investasi, dan sebagainya. Jadi masing-masing Menteri Koordinator ini membawahi beberapa kementerian. Supaya diingat, ya, karena tidak langsung tanggung jawabnya para menteri itu langsung ke Presiden, tapi berkoordinasi dengan Menteri
koordinator dalam melaksanakan tugasnya. Nah, makanya nanti presiden itu sering mengadakan rapat terbatas kalau bisa dirasa sangat penting masalah politik hukum keamanan, maka dipanggillah para menteri di bawah komando Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, kayak Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, dan Menkumham. Itu di dalam rapat terbatas, itu saja yang diundang, yang lain tidak, karena tidak mendesak. Nah, jadi mana yang dianggap mendesak, itulah yang dianggap yang diminta untuk datang rapat terbatas. Nah, kalau rapat paripurna kementerian, ya seluruh kementerian yang datang. Jadi itu ya, sedikit tentang pelaksanaan tugas kementerian koordinator. Nah, sekarang kita sudahi pembahasan kita pada level kementerian koordinator ini, di mana tugas kalian sekarang adalah mencermati apa yang sudah Pak Guru sampaikan. Kemudian nanti dari situ akan ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Maka mari kita akhiri sesi ini dan nanti kita lanjut kepada sesi berikutnya atau di slide yang berikut ini. Terima kasih anak-anakku dan mudah-mudahan tetap semangat.